Dia buka jalan, memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan. Dia memberi kekuatan. Selamat sore, selamat kita berjumpa kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing ataupun di mana berada. Saat ini dalam rasa ungkapan syukur, kita boleh menikmati kasih dan karunia Tuhan. Kita dianugerahkan waktu dan kesempatan berjuang dan berkarya. Dan marilah kita akan menyediakan waktu yang ada untuk bersekutu dalam penyembahan, pujian dan doa kita melalui ibadah evangelisasi yang kita laksanakan pada saat ini. Sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan kita, baik sebagai orang-orang tua, bapak, ibu, saudara-saudara dan anak-anak, untuk teduh di hadapan Allah dalam persekutuan ibadah. Walaupun kita terpisah tempat, ada di rumah masing-masing, mungkin pula masih ada yang di tempat pekerjaan, dimanapun berada. Tetapi kasih setia Tuhan mempersatukan kita semua. Amen. Untuk memulaikan ibadah, jemaat dijemput berdiri. Menyanyi pujian Kidung Jemaat 318, baitnya pertama dan yang kedua. Dalam kebersamaan yang dipersatukan di dalam kasih dan sukacita, ibadah kita pada saat ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Ku berbahagia yakin teguh.
dalam persekutuan kita melalui penyembahan pujian saat ini, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita hendak berbicara dengan Tuhan, meminta pertolongan dan hikmat melalui doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Kehidupan yang kami jalani, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga, tetap berada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sehingga pada saat ini, ada waktu dan kesempatan bagi kami untuk menyatakan sebuah penyembahan. Kami berdoa, anugerahkan hikmat bagi kami, beri kemampuan, karena kami hendak membaca, merenungkan akan firman-Mu dalam ibadah ini. Doa syukur dan permohonan ini kami persembahkan dan sampaikan di dalam nama Yesus, penolong kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah atau dimanapun berada saat ini, yang mendapat waktu dan kesempatan untuk bersekutu dalam persekutuan ibadah, kita akan membuka dan membaca bahagian Alkitab dari Injil Matius pasal 5. Mulai kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Injil Matius pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12. Dengarkan firman Tuhan, saya bacakan demikian. Lembaga Alkitab memberi judul Ucapan Bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia di atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara dan melaksanakan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Selamat sore menjelang malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jika ada sebuah pertanyaan kepada kita, menyatakan mana yang kita pilih, ingin menikmati hidup bahagia ataupun biasa-biasa saja. Tentunya dengan spontanitas kita akan mengatakan akan memilih menikmati kehidupan yang bahagia. Dan dapat dipastikan bahwa semua orang ingin untuk merasakan apa yang dikatakan bahagia.
Ada yang mengatakan saya merasa bahagia kalau memiliki banyak harta, memiliki banyak uang. Bahkan pula ada yang mengatakan merasa bahagia ketika berhasil dalam usaha dan pekerjaan. Termasuk berhasil ketika menyatakan menuntut ilmu di bangku pendidikan. Mulai dari PAUD, TK, taman kanak-kanak, bahkan pun sampai pada perguruan tinggi. Dan masih banyak lagi jawaban-jawaban yang selalu dilontarkan atau disampaikan terkait dengan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan biasanya diidentikan dengan segala sesuatu yang membuat hati kita, perasaan kita, kehidupan kita senang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jawaban-jawaban itu tidak salah dan sangat manusiawi. Namun sangatlah berbeda dengan arti dan ukuran kebahagiaan yang Yesus utarakan. Dan Yesus mengaitkan kebahagiaan itu dengan mutu manusianya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di dalam Alkitab, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, ada sekitar 360 kata yang ditulis sebagai kata bahagia. Namun dari ungkapan bahagia yang ditulis di dalam Alkitab, tidak satu pun yang tertulis mengatakan berbahagialah orang yang memiliki banyak harta dan banyak uang. Atau dikatakan berbahagialah orang yang berhasil dalam usaha dan pekerjaannya. Namun menurut Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kebahagiaan sejati adalah pemberian Allah kepada mereka yang memiliki sikap hidup yang benar. Secara khusus di dalam pembacaan firman yang telah kita baca dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-12 bacaan kita. Dikatakan mereka yang tidak meninggikan diri pada harta duniawi pada ayatnya yang ketiga. Mereka justru akan memiliki harta sorgawi. Ada ungkapan kebahagiaan. Dan itu dinyatakan di dalam pembacaan firman ini. Dan tentunya ketika kita mendengar ungkapan ini, apalagi ketika dikatakan kita akan memiliki harta sorgawi, ada rasa syukur dan kebahagiaan di hati kita. Dan pada ayat yang kelima pula dikatakan, orang yang lemah lembut dan tidak pernah membela hak sendiri. Itu juga dikatakan berbahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di dalam menyatakan sebuah kebersamaan, menyapa satu dengan yang lain, hidup dalam sebuah gambaran kekristenan. Bagaimana kita akan nyatakan itu dalam kehidupan kita? Bukan hanya ketika kita hidup dalam sebuah kebersamaan dengan orang banyak, baru kita bisa menyatakan sebuah kelemah lembutan. Tetapi dalam kehidupan di tengah-tengah hidup berkeluarga, antara saudara bersaudara, antara orang tua dengan anak, antara suami istri,
Dan ketika kita keluar dari kehidupan keluarga, itu pula yang akan kita nyatakan dalam kehidupan kita. Dan ketika itu dapat kita nyatakan, itu kita telah menerima sebuah ungkapan yang dikatakan, berbahagialah. Pada ayat yang ke-6 bacaan ini pula dikatakan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran serta mencari harta sorgawi. Itu dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tentunya kita akan dapat menerima sebuah hal yang sungguh luar biasa. Kebenaran itu kita akan genggam, kebenaran itu akan kita nyatakan, dan kita pun akan hidup di dalam sebuah kebenaran. Baik mulai dari hidup keluarga, hidup organisasi, hidup di dalam kebersamaan dimanapun kita berada. Pada ayatnya yang ke-7 bacaan kita, orang yang suci hatinya, yang fokus hidupnya kepada Allah dan bukan kepada duniawi, itu pun dikatakan berbahagialah. Banyak persoalan, banyak tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini karena kita tidak fokus kepada Allah. Kita fokus dengan keadaan duniawi. Dan hati kita tidak tertuju pada apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena itu marilah kita kembali pada ayat yang ke-7 dalam bacaan firman saat ini. Agar kita dikatakan berbahagia. Ayatnya yang ke-8. Mereka yang membawa damai dan menebarkan kasih Allah. Dikatakan berbahagialah. Bagaimana dalam praktek kehidupan kita? Kita dapat menyatakan dan menerima kebahagiaan jika kita tidak dapat membawa damai dan menebarkan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau kita dapat membawa sebuah kehidupan dalam kedamaian dan menebarkan kasih, kita memiliki kebahagiaan dalam hidup ini. Dan pada ayatnya yang terakhir, mereka yang menderita oleh karena nama Allah, Allah akan melimpahinya dengan sukacita yang kekal. Dan itu kita akan memiliki kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, penderitaan hidup sebagai pengiring Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, bukanlah penderitaan yang mudah dan gampang. Kita dicobai, kita diuji dengan berbagai hal, banyak tantangan, banyak masalah yang seringkali diperhadapkan kepada kita. Tetapi dikatakan kita akan menerima kebahagiaan. Mereka yang menderita karena nama Allah, karena mempertahankan kebenaran di dalam Yesus Kristus, Allah akan melimpahkan sukacita yang kekal dalam hidup kita. Karena itu Bapak dan Ibu, maukah kita semua untuk menikmati kebahagiaan hidup? Tentunya kita akan mengatakan dengan sebuah jawaban, semuanya mau untuk menikmati kebahagiaan hidup. Kita menjalani hari-hari hidup yang ada. Pada tanggal 14 Februari nanti kita sudah akan masuk pada minggu sengsara yang pertama. Kita dinyatakan dan dituntun untuk mengawali kebahagiaan itu dengan sebuah pertobatan. Mungkin kita belum dapat untuk menikmati kebahagiaan total di dalam hidup ini. Karena masih ada hal-hal yang mengganjal dalam kehidupan kita. Masih ada hal-hal yang belum dapat menyenangkan hati Allah dalam hidup ini. Mengawali kebahagiaan itu dinyatakan, marilah kita bawa pertobatan kita. Yang akan dilanjutkan dengan hidup yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Allah. Kita mau menyatakan
semakin dekat dengan Allah, semakin kita memiliki sifat Allah. Hidup di dalam kelemah lembutan dan bukan dengan kekerasan hati. Jika ada persoalan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, organisasi, hidup bermasyarakat dan berjemaat, milikilah sifat lemah lembut, jangan dengan adanya kekerasan hati. Lapar dan haus akan kebenaran, itulah yang kita harapkan, bukan untuk menyatakan kecemaran. Bahkan hidup di dalam kasih, itulah yang sangat kita rindukan, bahkan yang dirindukan Allah. Kasih adalah sumber kehidupan. Karena itu, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, dan kasihilah dirimu sendiri. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai 40. Menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan itu akan menjawab kebahagiaan akan dapat kita miliki dalam hidup ini. Diberkatilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, setelahnya kita dituntun dengan perenungan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita hendak memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 1 Korintus 9 ayat 8. Sambil menyanyikan pujian Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Setelahnya kita memberi ungkapan syukur kita melalui persembahan, kita akan masuk di dalam doa syafaat pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara anak-anakku, dimanapun berada, mari kita teduh di hadapan Allah kita berdoa. Pimpinan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Terus kami harapkan itu berlaku sepanjang kehidupan kami. Kami akan terus diberkati dan dianugerahkan kuat dan sehat. Menjalani kehidupan ini dalam semua tugas tanggung jawab yang kami kerjakan. Termasuk dalam tumbuh kembang anak cucu kami dimanapun berada. Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini memberi kami sebuah motivasi untuk hidup takut akan Tuhan, agar kebahagiaan itu dapat kami miliki dan nikmati. Bukan hanya sebahagian orang, tetapi semua orang. Untuk itu berdoa hamba-Mu, untuk semua orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Bahagiakan hidup mereka, kasih setia Tuhan tetap akan mereka miliki dan nikmati sepanjang hidup ini. Bahkan pendampingan kami sebagai anak-anak dan cucu, itu pun yang akan menjadi salah satu sumber kebahagiaan ketika kami dapat memberi dan melayani orang-orang tua kami dalam sebuah kesukacitaan.
kami pun sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu, kami akan dapat mempersembahkan yang terbaik kepada mereka sebagai orang-orang tua yang ada. Dalam tugas tanggung jawab kami sebagai bapak dan ibu dalam rumah tangga, dalam keluarga, kami akan dapat memberi dan mempersembahkan yang terbaik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri dan juga sebagai suami, sebagai anak-anak dan cucu. Kehidupan yang Tuhan sudah beri bagi kami akan dapat kami isi dengan segala yang terbaik ketika kami menjalankan tugas tanggung jawab masing-masing. Baik sebagai bapak dan ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, sebagai pendidik pekerja kantor, sebagai aparat keamanan, sebagai petugas kesehatan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bekerja sebagai pengusaha, wira swasta, apapun yang kami kerjakan akan diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang sementara berjuang di bangku pendidikan, mulai dari PAUD, taman kanak-kanak, SD, SMA, sampai pada perguruan tinggi, yang menerima pelayanan pelajaran dengan sistem daring. Bahkan ada juga yang sudah menjalani tatap muka. Tuhan, beri anugerahkan kesabaran dan ketabahan. Kami akan dapat menjalani semuanya itu di dalam sukacita bersama dengan guru-guru kami, bahkan bersama dengan orang tua sebagai pendamping. Demikian pula Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang sementara mencari pekerjaan. Apapun yang mereka perjuangkan dalam kehidupan ini, Tuhan akan sediakan dan berikan. Berdoa hamba-Mu untuk setiap tanggung jawab yang ada. Sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat, sebagai pelayan di tengah-tengah masyarakat. Kasih setiamu Tuhan, pertolongan-Mu Engkau akan selalu beri dan anugerahkan. Agar pelayanan kami tidak sia-sia, tetapi menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan dimanapun kami memberi diri dalam tanggung jawab pelayanan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami tidaklah mulus kami jalani. Kami menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan yang ada. Beri kami petunjuk dan jalan keluar. Bahkan ada yang sementara dalam perawatan sakit. Berbagai keberadaan sakit yang dihadapi. Sakit di rumah masing-masing, sakit di rumah-rumah sakit. Hanya kepadamu Tuhan, hamba-Mu berdoa meminta pertolongan, kekuatan, bahkan kesembuhan. Tuhanlah sumber segala-galanya yang akan menganugerahkan kesembuhan yang itu Tuhan telah sediakan dan berikan bagi kami. Bapa di sorga, anugerah kehidupan yang kami jalani, tentunya kami memiliki berbagai harapan-harapan. Harapan itu kami gantungkan kepada Tuhan dengan membawa setiap keberadaan hidup kami. Sukacita kebahagiaan akan menjadi milik dan bahagian kami. Dan kami akan jalani itu di dalam takut akan Tuhan. Karena itu Tuhan, seluruh kehidupan yang kami jalani, kami persembahkan kepadamu. Berkati kami semua yang berada di rumah masing-masing, bahkan yang memberi diri dalam pelayanan saat ini. Kasih setiamu Tuhan akan menjadi milik kami, dan persembahan syukur yang kami persembahkan saat ini akan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan mengucapkan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami, doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, semuanya dijemput berdiri, menyanyikan pujian tiap langkahku diatur oleh Tuhan.
saudara-saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilakan duduk. Dengan demikian, ibadah persekutuan kita telah selesai. Kasih karunia Tuhan dan berkat Allah menjadi milik kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam.